Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Sewaktu kami 4 bersaudara masih kecil, SD lah ya. Hari itu kami sedang makan malam di ruang makan. Ruang makan kami bersebelahan dengan ruang tamu, dipisahkan oleh sebuah pintu yang agak besar, dan pintu itu hanya ditutup kalau satu rumah sudah pergi tidur di malam hari. Sewaktu kami sedang menikmati makan malam, tiba-tiba pintu ruang tamu kami ada yang mengetuk. Nah, pintu ruang tamu kami itu ada 3. Yang sering dibuka yang tengah, dan 3-tiganya jenis pintu yang ada kaca pada pintunya, setinggi pinggang orang dewasa. Jadi pintu ruang tamu kami waktu itu ada yang mengetuk. Nah, kakak saya yang sulung ini yang semangat mau membuka pintu. Sedangkan kami yang lainnya ya santai-santai saja meneruskan makan malam. Kakak saya ke ruang tamu untuk membuka pintu. Gak berapa lama, terdengarlah suara teriakan kencang kakak saya dari ruang tamu. Sambil diikuti dia berlari tunggang langgang dari ruang tamu ke ruang makan. Pokoknya gambaran lari tunggang langgang yang sempurna itu ya larinya kakak sulung saya waktu itu. Sampai di ruang makan, panik nih kami semua yang di ruang makan. Apalagi ibu saya paling panik. Kenapa? Ada apa? Siapa yang mengetuk pintu? Tanya ibu saya. Terengah-engah karena habis lari kencang, takut, kaget, shock campur jadi satu. Kakak saya bilang, itu ada asap. Hah? Asap? Iya, ada asap. Ayah saya inisiatif nih. Beliau ke ruang tamu, membuka gorden, lalu ayah saya tertawa. Dibukalah pintu ruang tamu oleh beliau. Oh, Om Deddy, kata ayah saya. Om Deddy bercanda. Jadi Om Deddy itu teman ayah saya. Kami memanggilnya Om Deddy. Ibu saya marah dong. Sampai Om Deddy minta maaf berkali-kali. Gimana sih? Kata ibu saya. Bercanda kok gitu amat. Anak-anak udah malam lagi, kata ibu saya. Jadi Om Deddy itu merokok sambil mengetuk pintu. Ketika Om Deddy tahu ada yang menghampiri pintu, Om Deddy merendahkan tuh badannya supaya tidak nampak dari kaca pada pintu ruang tamu. Ketika kakak saya membuka gorden pintu ruang tamu, Om Deddy bangkit sambil mengagetkan kakak saya yang berakhir dengan kakak saya lari sambil teriak tuh ke ruang makan. Tapi sebenarnya ada peristiwa supranatural yang luput di peristiwa bercandanya Om Deddy itu. Sewaktu kakak saya berteriak kencang, kan saya juga kaget tuh ya di ruang makan. Penasaran, saya melongoklah untuk melihat pintu ruang tamu dari pintu antara ruang makan dengan ruang tamu. Saya melihat di pintu ruang tamu yang sebelah kiri, di pojok atas ya, kiri atasnya, itu ada sepasang mata, mirip mata manusia, putih, ada pupil hitamnya di tengah, dan pupil hitamnya itu bergerak liar ke kanan ke kiri, lalu berhenti memandang ke arah ruang makan. Karena waktu itu saya masih kecil, jadi cara berlogika saya belum bagus-bagus amat, belum pintar. Saya mengiranya itu matanya Om Deddy, karena Om Deddy juga kan masih berada di luar tuh ya, di bagian luar. Saya mengiranya itu matanya Om Deddy. Sebab waktu ayah saya membuka pintu dan Om Deddy masuk, sepasang mata itu hilang.
Jadi saya mengira itu matanya Om Deddy. Tapi setelah saya besar dan saya mengingat-ingat lagi peristiwa itu, saya berpikirnya kalau itu matanya Om Deddy, kok mata itu bisa menembus gorden yang tebal? Karena mata itu betul-betul jelas seperti melayang ya, atau menempel pada gorden pintu ruang tamu saat itu, gorden tebalnya. Kalau itu mata Om Deddy, nggak mungkin lah dia menembus gorden yang tebal di pintu ruang tamu itu. Jadi saya simpulkan itu bukan mata Om Deddy. Ada makhluk lain di pintu ruang tamu saat itu bersama Om Deddy. Entah si makhluk ini datang bareng dengan Om Deddy, atau makhluk itu sudah ada di pintu ruang tamu sebelum Om Deddy datang. Hanya sepasang mata memandang ke arah ruang makan, memandang kami yang sedang makan malam. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.